Intan. Waalaikumsalam Bu Titi. Baik Bu Intan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat terus banget. Bagaimana dengan Bu Titi? Alhamdulillah bersemangat Bu Intan. Baik kan? Bu Intan, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan ya. Beberapa hari yang lalu Bu Intan, saya sudah menyampaikan ke Bu Intan bahwasanya saya pada modul 2.3 mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas teman sejawat. Nah, di sini saya kemarin meminta izin kepada Bu Intan dan alhamdulillah Bu Intan mengizinkan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Nah, untuk supervisi akademik ini nanti ada 3 tahap Bu Intan. Nah, yang pertama itu tahap pra-observasi, lalu observasi dan pasca observasi. Nah, dan untuk sekarang kita melaksanakan tahap pra-observasi. Nah, di mana harapan kita atau tujuan di sini nanti kita dapat berdiskusi Bu Intan. Nah, bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Intan untuk melaksanakan supervisi besok. Nah, selain itu, untuk meningkatkan kemampuan Bu Intan dalam akademik, pengetahuan dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam pembelajaran. Untuk membuka percakapan kita Bu Intan, kegiatan pra-observasi ini apa harapan Bu Intan pada pertemuan kita hari ini Bu Intan? Ya, Bu Titi, saya sangat senang sekali apalagi kita bisa berdiskusi dalam kegiatan supervisi ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Titin bagaimana kita besok melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang seperti apa dan pembinaan dari Bu Titin. Baik, alhamdulillah berarti ya Bu Intan kita sama-sama melakukan diskusi terkait persiapan Bu Intan terkait supervisi besok ya. Kalau boleh tahu Bu Intan, besok Bu Intan akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu? Besok sudah sampai materi pada tema 7 di kelas 3 perkembangan teknologi. Besok subtemanya teknologi pangan. Saya tulis dulu ya Bu Intan. Tema perkembangan teknologi. Subtema perkembangan teknologi pangan. Baik. Terkait materi tentang perkembangan teknologi pangan, kegiatan ini kalau boleh tahu apa nilai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik kita? Baik Bu Titin, ada 5 tujuan pembelajaran yang mungkin akan dicapai. Yang pertama, melalui bacaan teknologi pangan, siswa dapat menginformasi dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar produk olahan, siswa dapat menganalisis macam-macam hasil panen yang diolah dengan menggunakan teknologi pangan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok diskusi, siswa mampu menyimpulkan manfaat teknologi pangan bagi kehidupan manusia dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan analisis gambar makanan, siswa dapat mengelompokkan makanan berdasarkan bahan dasar pembuatannya dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan wawancara, siswa dapat menyebutkan sikap yang baik terhadap keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Baik, Ini ya. Baik Bu, berarti 5 tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai. Yang pertama, saya ulangi ya Bu Intan tadi, melalui membaca bacaan teknologi pangan, siswa dapat menulis informasi dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar produk olahan, siswa dapat menganalisis macam-macam hasil panen yang diolah dengan menggunakan teknologi pangan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyimpulkan manfaat teknologi pangan bagi kehidupan manusia dengan tepat. Ya, yang selanjutnya melalui kegiatan analisis gambar makanan, siswa dapat mengelompokkan makanan berdasarkan bahan dasar pembuatan yang tepat. Yang terakhir,
itu tentang ini, melalui kegiatan wawancara siswa dapat menyebutkan sikap yang baik terhadap kegemaran, keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, jika boleh tahu Bintan, bagaimana pembelajaran Bintan sebelum kita berdiskusi Bintan? Jadi sebelumnya kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu kelihatannya belum berdiferensiasi. Jadi sehingga peserta didik saya ini di kelas 3 mungkin belum mempunyai wadah, belum terwadahi gitu. Baik, berarti sebelumnya pembelajaran Ibu belum berdiferensiasi ya Bu. Lalu terus menurut Ibu apa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Untuk area pengembangannya saya ingin mencapai yaitu melalui media pembelajaran yang beragam, mulai dari video, teks bacaan materi maupun bermain peran. Itu saya dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa mengenai pengolahan teknologi pangan. Jadi anak-anak dapat mempraktekkan secara langsung. Selain itu saya ingin melatih mereka, siswa-siswi ini, untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga ada kerjasama antar teman sebaya seperti itu. Baik, berarti area pengembangannya adalah mengembangkan ya keterampilan berpikir kritis siswa dan juga kerjasama yang baik dengan teman-temannya ya melalui diskusi kelompok ya. Luar biasa ya, luar biasa sekali Bintan. Nah, kalau boleh tahu ini Bintan, apa persiapan yang untuk pembelajaran besok Bintan? Ini saya sudah menyiapkan RPP terkait pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE sesuai dengan yang sudah kita diskusikan kemarin. Saya menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Saya juga mulai menyusun LKPD yang akan digunakan anak-anak dalam kelompok untuk berdiskusi dan wawancara. Untuk melatih anak-anak itu berkolaborasi, presentasi untuk melatih anak berani dan bertanggung jawab, dan tak lupa juga kerjasama antar temannya juga. Baik, alhamdulillah ya Bintan, walaupun kemarin ya diskusi kita itu sangat singkat, tetapi Ibu sudah memahami apa itu berdiferensiasi dan juga KSE hingga RPP Ibu hari ini sudah selesai dibuat. Nah, lalu apa strategi yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti Bu? Nanti kita belajar tentang perkembangan teknologi pangan itu. Strategi yang saya akan coba itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana di kelas saya nanti akan ada 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestik. Materi yang saya berikan untuk ketiganya, saya memberikan bentuk pembelajaran nantinya setiap kelompok itu berbeda-beda dari ketiga kelompok tadi. Untuk visual, mereka nanti akan membaca materi yang sudah saya berikan. Untuk audio, saya memberikan nanti video penayangan pembelajaran tentang teknologi pangan. Nah, untuk yang kelompok ketiga, kelompok kinestetik, karena mereka aktif sekali, maka saya akan meminta mereka untuk melakukan kegiatan wawancara mengenai makanan kesukaan dan wawancara di kantin untuk memilah mana makanan yang menggunakan perkembangan teknologi pangan. Baik, luar biasa Bu Intan. Nah, berarti Bu Intan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, saya sudah tidak sabar nih Bu Intan untuk segera melihat pembelajaran besok Bu Intan. Nah, baik Bu, dari strategi Ibu yang sudah luar biasa tadi, masih ada tidak yang ingin Ibu tambahkan dalam persiapan festival ini? Ya Bu, benar sekali. Itu juga kekhawatiran saya tentang disiplin waktu dan membuat fokus siswa saat pembelajaran itu. Iya. Lalu apa yang menyebabkan Bu Intan khawatir tentang disiplin waktu dan membuat fokus siswa saat pembelajaran ini? Syukur yang seperti Ibu kami juga kan di kelas 3 ini anak-anaknya banyak yang gaya belajar kinestetik, jadi kadang dalam mengerjakan tugasnya mereka lama dan juga kadang kurang fokus. Jadi kadang waktu itu sudah habis
mereka belum selesai mengerjakan. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi ibu merasa anak-anak lama ya dalam mengerjakan tugasnya dan juga kadang kurang fokus ya. Lalu menurut Bu Intan, apa yang akan direncanakan untuk meminimalisir kekhawatiran ibu tersebut? Untuk meminimalisir itu, mungkin saya nanti akan membatasi waktu buat anak-anak, dikasih waktu gitu Bu, ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi tujuannya bisa mendisiplinkan anak dari waktu itu. Kemudian untuk meningkatkan fokusnya, saya akan menggunakan teknik stop dan ice breaking sesuai dengan diskusi kita kemarin yang Bu Agustin sudah sampaikan. Baik, sangat luar biasa Bu Intan. Nah, sekali lagi walaupun kemarin diskusi kita sangat singkat, tetapi Ibu sudah bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Bahkan Ibu akan melakukan pada pembelajaran Ibu besok. Iya Bu. Diskusi bersama Bu Agustin kemarin sangat membantu saya untuk lebih memahami diferensiasi dalam KSE ini seperti apa. Baik, lalu kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran Bu Intan, nanti Ibu Intan akan melibatkan atau meminta bantuan siapa saja Bu? Saya akan berkolaborasi dengan petugas kantin karena nanti kan ada kegiatan wawancara memilah makanan yang termasuk dari perkembangan teknologi pangan. Oh iya, alhamdulillah sangat luar biasa Bu Intan. Saya benar-benar tidak sabar untuk segera masuk di kelas Bu Intan besok. Ini juga untuk pembelajaran buat saya juga Bu Intan. Kita sama-sama belajar di sini. Nah, ini sudah di ujung praobservasi Bu Intan, tetapi kalau boleh tahu Bu Intan, bagaimana perasaan Bu Intan setelah kita melaksanakan diskusi ini? Yang pertama, yang sangat pasti itu senang sekali Bu. Yang kedua, saya lega bisa berdiskusi dengan Bu Titin sehingga kekhawatiran saya insya Allah dapat teratasi. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya pada kegiatan observasi ini, dan mohon maaf ya Bu apabila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Ini Bu Titin RPP yang sudah saya buat, dalamnya ada kegiatan berdiferensiasi dan juga KSE. Iya, saya lihat. Iya. Oh iya Bu, ini sudah ada kegiatan berdiferensiasi, KSE-nya juga. Media pembelajarannya juga bagus Bu Intan. LKPD-nya juga, ini luar biasa Bu Intan. Saya tidak sabar untuk menunggu besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Intan cek dulu ya dengan absen satu-satu. Nanti waktu Bintan absen, misalnya nomor 1 Adelia, nah nanti saat disebutkan namanya dipanggil sambil bilang, hadir Bu, menyebutkan suasana hatinya. Yang pertama senang, sedih, dan semangat seperti biasa ya. 1 ada. Hadir Bu, semangat. Oke, bagus. Hari ini Mbak Adel semangat. Yang kedua, Afriza. Hadir Bu, semangat. Semangat. Ahza. Hadir Bu, senang. Senang. Akbar. Hadir Bu, senang. Senang. Oke, semuanya sudah Bintan absen. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rama. Kenapa ya kalau nggak masuk? Ada yang tahu apa tidak teman-temannya? Nggak tahu. Apa? Oh, sakit. Nah, kita doakan bersama-sama semoga Mas Rama segera sembuh dan besok bisa segera kembali sekolah bersama kita ya. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai belajar. Sebelum mulai belajar, kita mau cek dulu semangatnya. Apakah hari ini semangat semua? Memang semangat, kita tunjukkan. Seperti biasa ya. Tepuk semangat. Sekali ternyata betul, hari ini semangat semua ya. Karena tadi kalian sudah sangat semangat, untuk membarakan semangatnya lagi, kita sebagai anak-anak Indonesia harus bisa menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo Mas Atta berdiri di depan, maju, dipimpin teman-temannya. Ya, berdiri. Berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu. Satria proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Daya tarik makmur sanggota. Pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sekali Duduk kembali. ya, terima kasih Mas Atta sudah berani memimpin. Nah, sekarang kita langsung persiapan. Silakan anak-anak, hari ini berarti sudah siap untuk belajar. Disiapkan alat tulisnya dan buku tulis. Kemarin kita sudah belajar awal, yaitu subtema teknologi. Dari bahasa itu pangan. Kalian tahu pangan itu artinya apa? Tahu, makanan. Makanan, berarti kita akan membahas teknologi pengolahan makanan. Nah, hari ini anak-anak sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan apa belum? Sudah. Oh iya, makanya tadi waktu tepuk semangat waktu menyanyi sangat semangat sekali ya. Kalau boleh tahu, Bintan tanya, Mas Saiful, hari ini sarapan apa? Sop, berarti sayur ya. Hari ini Kiki sarapan apa Kiki? Tahu tempe sama telur lengkap, berarti protein semua ya. Jafir, sarapan apa Jafir? Telur. Zeda, sayur, pintar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar teknologi pangan. Nanti kalian akan meringkas informasi dalam bacaan dengan tepat ya. Lalu nanti minta tunjukkan gambar produk
nanti kalian dapat menganalisis macam-macam hasil panen yang dapat diolah dengan menggunakan teknologi, ya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, nanti kalian berdiskusi kerjasama menyimpulkan manfaat teknologi pangan bagi kehidupan manusia dengan tepat nanti, ya. Yang keempat, melalui kegiatan analisis gambar makanan, nanti kalian menganalisis gambar makanan yang sudah ada di papan tulis nanti. Kemudian mengelompokkan makanan berdasarkan bahan dasar pembuatannya dengan tepat. Yang terakhir, nanti kalian akan melakukan kegiatan wawancara. Jadi setelah itu menyebutkan sikap yang baik terhadap keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Oke, sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Setelah ini kalian bersiap-siap melakukan kegiatan belajar, ya. Ya, anak-anak, tadi Bu Intan sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, yang kelompok 1 nanti kalian akan melakukan kegiatan yaitu membaca, ya, membaca teks bacaan. Kemudian kelompok 2 nanti gabung, ya. Jadi 1 kalian nanti minta tunjuk untuk mengerjakan tugas melalui pengamatan video. Nah, nanti untuk kelompok 3 nanti kegiatannya yaitu wawancara, ya. Karena kalian sudah minta bagi, maka akan minta tunjukkan lembar kerja yang akan kalian nanti selesaikan. Di depan sudah ada, ini di depan gambar apa, anak-anak? Makanan. Ya, makanan apa saja itu makanannya? Susu. Ada apa? Susu kacang. Susu kacang. Tahu. Jadi kira-kira itu bahan dasarnya apa? Bahan dasar dari apa? Dari apa? Kedelai, bukan keledai, ya. Nih, Intan bagi. Bagi nanti, ya. Baik. Ayo kelompok 1 perwakilan Mbak Manda dibaca teks bacaan judulnya teknologi pangan. Yang lainnya mendengarkan menyimak, ya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan Ya, untuk kelompok 2 silahkan kalian lihat ke depan, semuanya memperhatikan depan. Kalian amati video tentang teknologi pangan, ya. Sekarang kalian mengerjakan kegiatan pertama, mengerjakan lembar kerja LKPD yang sudah tadi Bidan bagikan, ya. Kalian mengerjakannya secara berkelompok, artinya apa? Kalian mengerjakan tugas secara kerja sama, ya. Kerjasama dikerjakan bersama-sama, berdiskusi sama teman-temannya satu kelompok, ya. Tadi kan sudah ada yang membaca teks, mengamati, dan juga wawancara. Sekarang bisa dimulai dikerjakan. Bisa dibaca dulu ini, ya. Ini soalnya nomor 2A sampai E. Apakah semuanya sudah selesai? sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, yuk. Sekarang yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi kelompok 2, yuk. Salu, Zaida, Revan, maju di bawah tugasnya sudah selesai. Yuk, beres di sini di depan.